Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Yunita. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amir Tengku Ramli selaku dosen mata kuliah Human Capital yang telah memberikan kami banyak pemahaman dalam mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 Human Capital. Yang pertama ada Bapak Cahyono Kurniawan. Assalamualaikum. Yang kedua ada Ibu Tribastuti. Yang ketiga ada Bapak Yogi Supriyatna. Assalamualaikum. Kemudian yang terakhir ada Pak Suparno. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya pada diskusi kali ini akan membahas tentang apa itu human capital. Perubahan paradigma human resource management menjadi human capital management sebagai serangkaian langkah organisasi yang komprehensif. Human capital memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas signifikan daripada faktor material seperti lahan atau modal semata. Pentingnya pelaporan human capital internal dan eksternal. Penerapan human capital praktek manajemen human capital optimal, maka produktivitas karyawan meningkat. Adapun beberapa teori yang mengungkapkan tentang hal yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Silakan kepada Pak Wawan. Terima kasih Mbak Putri. Baik, saya akan menyampaikan beberapa teori penerapan dan pelaporan human capital. Menurut Schermerhorn tahun 2005, human capital dapat diartikan sebagai nilai ekonomi dari SDM yang terkait dengan kemampuan, pengetahuan, ide-ide, inovasi, energi, dan komitmennya. Human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Mayo tahun 2000, sumber daya manusia atau human capital memiliki 5 komponen, yaitu individual capability, individual motivation, leadership, dan organizational climate, dan work group effectiveness. Demikian ya dari 2 teori itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Wawan. Menurut artikel yang saya baca dalam bukunya Morling dan Yakleb tahun 1959 menyatakan bahwa yang akan menentukan kesuksesan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola aspek pengetahuan. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Untuk itu, untuk menangani SDM yang handal harus dilakukan sebagai human capital. Terima kasih. Menurut Wizard 2000 mengakhiri abad 20, para pengelola organisasi telah menerima bahwa faktor manusialah dan bukannya uang, bangunan, dan peralatan yang merupakan faktor pembeda kinerja, apalagi ketika saat ini kita memasuki masyarakat atau perekonomian yang berbasis pengetahuan. Peran modal manusia dan komponen modal intelektual lainnya menjadi sangat kritikal. Baik, terima kasih. Untuk diskusi sesi yang kedua, di sini akan dijelaskan apa yang dimaksud pelaporan dan penerapan dalam human capital. Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan mengungkapkan tentang materi pelaporan dan penerapan human capital. Dari hasil review artikel, untuk itu silakan teman-teman untuk
menjelaskan hal tersebut. Mungkin dari Pak Yogi dapat mengungkapkan bagaimana pelaporan human capital dalam implementasi di suatu organisasi atau perusahaan. Kepada Pak Yogi dipersilakan. Terima kasih Mbak Putri. Dari jurnal yang saya review dengan judul penelitian pengungkapan informasi human capital dalam laporan tahunan PT PLN Persero di Sibisu Jawa Timur. Dari temuan di artikel tersebut bahwa hasil dari perhitungan amortisasi menunjukkan bahwa dengan penyajian intelektual kapital yang diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan PT PLN Persero Distribusi Jawa Timur diperoleh hasil bahwa nilai laba bersih di dalam laporan laba rugi nilainya lebih besar jika dilakukan amortisasi akan sumber daya manusia, dan dalam laporan neraca diketahui pula bahwa perusahaan mengakui kepemilikan aset yang bertambah dengan mengakui intelektual kapital sebagai asetnya. Terima kasih. Ya, mungkin kalau dari saya terkait jurnal yang saya baca dengan judul penelitian pengaruh penerapan knowledge management dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja unit human capital management PT Telkom Tbk, menyimpulkan bahwa penerapan knowledge management sebagai human capital termasuk ke dalam kategori baik atau berpengaruh signifikan dalam dimensi variabel personal knowledge, job prosedur maupun teknologi. Dan pada PT Telkom tersebut, dari ketiga dimensi variabel yang paling menonjol adalah dengan skor tertinggi, yaitu dimensi variabel teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan dari jurnal yang saya baca. Baik, terima kasih Pak Wawan. Dari jurnal yang saya baca, analisis penerapan human capital pada PT Telkomsel, di sini dapat dijelaskan bahwa semakin kuat pengaruh dari kompetensi, individual capability, dan individual motivation, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, apabila semakin lemah pengaruhnya, maka akan semakin rendah kinerja karyawannya. Baik, saya akan menjelaskan dari jurnal yang saya baca yang berjudul Pendekatan Human Capital untuk Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Lebih Produktif. Jadi jurnal itu menemukan bahwa komponen yang diacu di sini adalah human capital terdiri dari individual capability, individual motivation, the organisasi climate, work group effectiveness, dan leadership. Implementasi dari transformasi HRM ke HCM ditunjukkan dari nama departemen yang diubah dari HRM menjadi HCM. Namun dalam penerapan komponen human capital pada PTX belum optimal, artinya belum sesuai dengan pendekatan yang seharusnya, terutama pada aspek individual capability dan individual motivation. Dari jurnal yang saya baca dengan judul penelitian pengaruh faktor-faktor intelektual kapital, human capital, consumer capital terhadap bisnis performance, bahwa menyimpulkan analisis regresi menunjukkan bahwa dari 3 variabel bebas terdapat 2 variabel yang berperan signifikan dan positif, yaitu variabel human capital dan consumer business performance untuk perusahaan-perusahaan swasta di Kota Palembang. Baik, terima kasih Pak Parno. Mungkin untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, izin ya, moderator saya tanya. Silakan Bu Tuti. Begini, mungkin tadi yang diungkapkan oleh Pak Jogi ya dalam jurnal yang disitasi itu bahwa laporan human capital termasuk dalam laporan keuangan ya. Nah, sejauh mana laporan tersebut itu disajikan dalam laporan keuangan tersebut? Mungkin juga Pak Yogi bisa menjelaskan terkait laporan internal maupun eksternal dari artikel atau teori yang menjelaskan tentang hal tersebut.
Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tuti. Pertanyaannya saya coba jawab Bu ya. Di mana perubahan perspektif merupakan tantangan dan sebagai era baru modal intelektual, human capital, aset intangible telah menggantikan perspektif lama dalam pengelolaan manusia. Karena itu prioritas organisasi maju atau organisasi yang berubah adalah dengan meningkatkan nilai human capital. Kemudian laporan internal dan eksternalnya. Laporan internal adalah laporan ditujukan kepada pimpinan internal mengenai seberapa baik pengelolaan human capital yang telah dilakukan, berikut pedoman tindak lanjut perbaikannya. Jadi, laporan internal bertujuan untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan mengenai human capital management, bukan hanya sekedar menyampaikan sekumpulan angka. Kemudian, laporan eksternal harus dengan jelas menggambarkan pemahaman Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengenai hubungan kebijakan dan praktik human capital manajemen dengan strategi dan kinerja bisnis. Selanjutnya, laporan eksternal. Laporan eksternal human capital management digerakkan oleh tuntutan investor, analisis keuangan, dan pemangku kepentingan yang menginginkan data kinerja yang lebih baik dan dapat diandalkan. Mungkin itu jawabannya yang dari saya, Bu. Bu Tuti gimana? Pak Yogi, memang laporan cuma tadi kurang di internal, di jurnal mungkin karena belum internal dan eksternal ya. Baik, makasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Tuti. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Yogi atas jawabannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya ke Pak Wawan. Ya baik, silakan Pak Suparno. Ya, baik, terima kasih moderator. Bagaimana penerapan human capital bisa diterapkan di instansi atau perusahaan? Tolong jelaskan Pak Wawan. Terima kasih Pak Parno atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Menurut saya sangat bisa Pak diterapkan di berbagai instansi atau perusahaan atau bisa juga sebuah organisasi, karena human capital merupakan aset perusahaan atau instansi untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi maupun instansi dan bentuk usaha yang dilakukannya. Demikian Pak Parno. Baik. Pak Parno, apakah sudah jelas? Baik, moderator. Berarti penerapan human capital masih bervariasi di perusahaan ya, karena frekuensi human resource management ke arah human capital memang perlu waktu dan proses kayaknya. Tidak bisa secara tiba-tiba. Oleh karena itu harus melalui berbagai tahapan-tahapan. Mungkin begitu ya moderator. Mungkin saya bisa menambahkan ya. Oh, silakan. Mbak Putri ya. Silakan Bu Tuti. Ya, mungkin dari hasil jurnal yang saya baca itu, jadi di perusahaan X yang diteliti itu, di mana transformasi Human Resources Management menjadi HCM, Capital Management, sudah dilakukan dengan implementasi nama departemen. Di belakangnya itu berubah dari nama pelaksanaannya jadi RM menjadi HCM, tapi dalam pelaksanaannya masih belum dilakukan secara optimal karena pejabat yang menangani SDM masih menganggap bahwa karyawan sebagai resources, namun sudah secara bertahap mengimplementasikan HCM. Jadi itu Pak Parno, jadi benar Pak Parno, jadi memang untuk sampai ke HCM itu perlu proses waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri, Bu Tuti atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator untuk memimpin diskusi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parno. Pada diskusi kali ini, di sini saya akan menyimpulkan. Jadi yang pertama, bahwa transformasi human resource management ke human capital perlu waktu dan proses.
Yang kedua, dalam human capital mengikuti konsep people development, memberdayakan sistem yang dapat mengakomodir potensi-potensi pada setiap karyawannya. Yang ketiga, dengan human capital, karyawan memiliki kesempatan karir yang baik, dihargai dan diakui potensinya serta berdampak pada karyawan tersebut terkait terhadap pekerjaan dan perusahaan. Yang keempat, pelaporan human capital terdiri dari laporan human resource management dan SDM sebagai aset atau modal. Dan yang kelima, human capital sebagai aset atau modal diperhitungkan dalam laporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, human capital berkontribusi terhadap keuntungan perusahaan yang berperan dalam mencapai tujuan yang profit. Baik, terima kasih atas diskusi pada malam hari ini. Mohon maaf, saya sebagai moderator apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan pada diskusi malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.